Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang kitab kuning. Apa sih kitab kuning itu? Baik, kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harokat, tanpa syakal alias gundul, dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik, bahan kajian pokok di pesantren. Julukan ini mengikuti warna yang digunakan, warna kertasnya, yaitu biasanya warnanya kuning. Bahkan ketika cetakan baru, kitab-kitab klasik yang menggunakan kertas AVS warna putih tetap saja dinamakan kitab kuning. Mungkin karena isinya yang tidak berbeda, yaitu tetap sama. Di dalam kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fiqh, tafsir, hadis, akidah, tasawuf, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metode pengajaran sorogan dan bandongan. Bagaimana sih supaya kita mengetahui bahwa kitab tersebut adalah kitab kuning? Baik, di sini ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu isi kertasnya itu berwarna kuning. Ciri yang kedua, kitabnya menggunakan berbahasa Arab, tulisan Arab. Terus yang terakhir, pada umumnya tidak memakai syakal, tidak memakai harokat. Jadi biasanya kalau di pesantren kita belajar itu mengharokati dan menerjemahkan dengan menggunakan huruf pegon. Isi dari kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen. Yang pertama komponen matan dan yang kedua komponen syarah. Matan adalah isi inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam layoutnya, matan diletakkan di luar garis segi 4 yang mengelilingi syarah. Penjilidan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem korasan, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya, yaitu dengan sambil santai, bisa dengan tiduran, tanpa harus menggotong semua bagian tubuh kitab yang terkadang sampai ratusan halaman. Jadi kesimpulannya adalah kitab kuning itu sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab tanpa syakal, tanpa harokat, atau juga disebut dengan kitab gundul, dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tafsir, tasawuf, dan hadis. Kitab-kitab ini awalnya dicetak di atas kertas berwarna kuning, tetapi juga
tersedia dalam cetakan kertas berwarna putih. Struktur kitab kuning terdiri dari matan, yaitu inti pembahasan, dan juga syarah, yaitu penjelasannya. Pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli, serta diklasifikasikan berdasarkan isi, penyajian, kreativitas penulis, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning memerlukan pemahaman tata bahasa Arab, yaitu nahwu dan shoraf, serta pemahaman teks secara mendalam agar dapat menangkap makna dan gagasan yang terkandung di dalamnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.